Halo guys, jadi kali ini gue mau kasih tahu di channel Beyond dan Seabird ini terkadang ada channel dimana konten gue bakal lakuin challenge juga, challenge yang unik seperti yang akan gue lakuin ini, dimana gue namatin Pokemon Fire Red dengan hanya seekor Magikarp. Dan gue mau kasih lihat ke kalian, ini statusnya Magikarp. Kalian pasti udah tahu kalau Magikarp itu adalah Pokemon yang lemah kalau nggak bisa jadi Gyarados. Dan kalian bisa lihat kalau dia memang beneran lemah. Jadi, langsung aja di video ini, gue bakal kasih lihat perjuangan dan perjalanan gue menamatkan Pokemon Fire Red ini hanya dengan seekor Magikarp ya guys. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, ke perjalanan Magikarp ini, gue mau minta tolong supaya kalian subscribe, komen, dan share video ini supaya channel gue bisa terus berkembang. Dan kalian boleh usulkan kira-kira channel apa lagi yang akan gue bisa lakukan di channel ini ya guys. Kalau misalnya menurut gue itu bisa gue lakukan, pasti gue lakukan. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi, gue randomize starter supaya gue pilih starter gue itu Magikarp. Dan gue pertama kali rencananya itu gue mau supaya rival gue itu pilihnya Venusaur. Gue mau menyiksa diri aja. Tapi ternyata salah, jadinya gue ternyata randomize itu salah spot. Ternyata gue randomize di spotnya Charmander. Tapi ya udahlah, karena ini challenge pertama kita, jadi ya menurut gue jangan terlalu menyiksa diri karena gue juga baru belajaran. Di pertarungan pertama ini sih udah gak mungkin menang karena serangan gue cuma splash. Jadi kalian mungkin bingung ya, pasti bingung kenapa, gimana caranya gue leveling kalau serangannya cuma splash. Jadi caranya itu adalah dengan gue habisin PP splash supaya gue bakal nyerang dengan serangan namanya struggle. Jadi kayak gini guys, kita harus cari Pokemon Kakuna atau Metapod. Kita harus splash terus karena kalau Pokemon yang lain kita di tackle, kita yang mati. Ini Kakunanya ternyata udah struggle duluan, jadi gue harus run dulu. Tapi anyway, intinya kita harus sampai diulang terus sampai kita punya Magikarp itu ya struggle. Jadi prosesnya ini sangat lama ya di awal, bener-bener harus sabar banget. Jadi kalau misalnya belum punya struggle, ini Magikarp nggak bisa grind sampai udah dapet struggle, baru kita bisa nyerang. Nah sekarang karena udah dapet struggle, ini gue cepetin karena lama banget prosesnya. Kita itu dapat serangan barunya itu di level 15. Nah ini sampai level 15 ini makan waktu lama banget. Nah di level 15 itu kita dapat tackle. Akhirnya kita bisa grinding seperti biasa. Jadi kalau udah dapat tackle ini, gue nggak perlu repot-repot splash, habis itu struggle, terus ke Pokemon Center, bentar-bentar ke Pokemon Center, terus ulang lagi harus splash lagi. Nah udah tackle ini jauh lebih enak, udah lebih gampang, levelingnya jauh. Jadinya sekarang udah lebih nyaman lah. Jadi ini gue cepetin sampai gue berhasil level ke 20. Nah di level 20 ini kalian coba tebak apa yang terjadi kalau Magikarp level 20. Level 20 itu Magikarp itu bakal berubah jadi Gyarados. Jadi ini gue harus tekan B, karena kalau gue nggak tekan B, ya gue harus restart lagi, karena kan kita Magikarp challenge. Nah, gue abis ini mau coba lawan Brock. Lawan Brock ini gue harus pakai struggle. Jadi gue harus abisin PP dulu, karena struggle bakal lebih sakit serangannya daripada pakai tackle, karena dia tipe rock. Ini pertama kali lawan Brock. Ternyata serangannya Magikarp gue kecil banget ya, gak akan bisa lawan Brock saat ini sih. Even gue pakai potion pun ini bener-bener gak ketolong. Jadi ini bener-bener gak ada, menurut gue saat ini gue lihat nih gak ada kemungkinan menang sama sekali. Jadi satu-satunya cara ya kita harus grinding lagi guys, karena ini pasti levelnya kurang, gak mungkin bisa menang dengan cara apapun lawan Brock untuk saat ini. Jadi karena bener-bener gak kuat, ini gue kasih lihat proses grindingnya sebagian. Jadi tuh gue cuman leveling, tadi niatnya sampai level 25, tapi karena gue udah capek di level 24, jadi sampai level 24 aja. Dan kita langsung coba lagi lawan Brock. Dan di level 24 ini serangannya si Magikarp gue ini udah lebih kerasa jauh ya dari kayak Geodude-nya. Daripada sebelumnya itu serangan ke Geodude itu gak ada rasa sama sekali. Nah jadi di Onix-nya ini gue nyadar satu hal, kalau si Onix-nya pakai Rock Tomb terus, kita nggak mungkin menang. Tapi kita bisa ngandelin, kita coba berkali-kali sampai dimana botnya itu AI-nya itu nggak pakai Rock Tomb. Di sini gue dapet run yang bagus dimana si Onix-nya ini nggak pakai Rock Tomb. Jadi cuma sekali-sekali doang. Nah makanya gue bisa menang. Jadinya kita berhasil lewatin gym pertama kita yang lumayan paling susah ini karena type yang nggak cocok buat Magikarp kita. Jadi kita dapat gym badge pertama kita, yaitu Boulder Badge dari Brock. Jadi di Mountain Moon untuk ke Cerulean City, gue ketemu masalah di mana si scientist ini
Grimernya itu kalau pakai poison gas atau disable, gue langsung auto koit. Jadinya nggak mungkin bisa menang kalau kena poison gas atau nggak kena disable dari si Grimer ini. Jadi ini bener-bener frustrated banget gue, karena gue berkali-kali coba dan nggak menang-menang. Jadi gue bakal kasih lihat ke lu berapa lama gue bisa menangin lawan si trainer ini. Jadi ini gue cepetin, gue kasih lihat kurang lebih berapa lama. Ini nggak semuanya, jadi gue cut lagi. Jadinya ini gue kali speednya, speed kali 20 kurang lebih. Ini berkali-kali, estimasinya gue hampir 1 jam 30 menitan buat lawan si trainer ini. Nggak lewat-lewat, gue juga sampai gebrak-gebrak meja, udah kesel kayak, karena mau leveling juga males gitu, karena sebenarnya ini bisa, cuman harus cari runnya aja yang bagus dapetnya. Tapi ya gue stubborn sampai gue akhirnya dapet run dimana yang gue menang. Jadi ini hoki banget, karena bener-bener karena susah banget ya guys. Jadi si Voltorb-nya juga nggak boleh pakai screech berkali-kali, dan di sini gue kena poison gasnya selalu miss. Terus di poison gas 2 kali miss, terus di smoke juga gak kena poison, makanya gue bisa menang. Jadi akhirnya lewat trainer ini, dan setelah itu sih nggak ada masalah apa-apa lagi sih guys. Langsung aja kita ke Cerulean City. Jadi abis nyampe ke Cerulean City, kita langsung lawan rival. Di rival ini gue sadar ini nggak mungkin bisa menang lagi, karena kalau kita kena sand attack itu langsung kalah, dan ini Pigeonnya bener-bener nyebelin banget. Gue belum cukup banget damage-nya, dan di sand attack terus juga. Jadi ini fix kita harus grinding lagi. Jadi gue grinding itu sampai level 30 targetnya. Kenapa? Karena pertama itu gue capek. Yang kedua, kalau levelnya terlalu tinggi juga, runnya itu nggak seru. Dan yang ketiga itu sebenarnya adalah karena di level 30 ini Magikarp dapat serangan baru. Menurut gue ini bakal bisa bikin kita menang, yaitu Flail. Jadi gue sekaratin darah ini, serangannya makin sakit kalau darah Magikarpnya semakin sekarat. Jadi abis dapat Flail ini, gue akan langsung coba lawan Rival dan Misty. Jadi gue coba lawan Misty berkali-kali, dan gue baru sadar kalau si Staryu-nya ini bisa di cover, dan Water Pulse itu sakit banget. Dan juga gue baru inget kalau Magikarp itu tuh special defense staff-nya itu sangat sampah. Jadinya tuh diserang sama Staryu ini, Water Pulse itu pasti kerasa banget damage-nya, walaupun dia is not very effective. Jadi gue cari alternatif ke lawan Rival, dan di Rival ini juga gue dihancurkan sama rival ini, dibantai. Bener-bener gak menang, masih belum bisa. Jadi saatnya gue harus grinding lagi. 2 hours later. Jadi ini gue udah selesai grinding. Sekarang di level 34. Dan ternyata di 34 ini juga gue masih belum menang, masih belum kuat. Gue coba juga berkali-kali juga, dan ini masih belum bisa. Jadi seperti biasa kita harus 2 hours later. Jadi di level 36 ini gue punya Magikarp udah bisa nahan serangan si Pidgeotto ini lebih baik. Jadinya gue bisa menang lawan Pidgeotto dengan darah masih lumayan banyak. Dan di sini juga gue hoki karena darah gue tuh sekarat. Jadi flailnya gue itu makin sakit, dan flail kedua gue itu critical hit. Jadinya tuh gue menang lawan rival, lumayan hoki. Dan abis ini gue bakal lawan Misty. Kalau yang Misty ini ternyata masih belum kuat guys. Tapi gue terpenasaran, jadi tuh gue coba berkali-kali. Ini gue coba hampir 2 jam, dan bener-bener gak kelihatan kalau bisa menang. Sebenarnya bisa menang, tapi harus ngarep di Starmie-nya itu critical hit. Jadi gue udah akhirnya menyerah. Gue berpikir kayak, ini harus ada strategi baru, kalau nggak mungkin bisa lewat. Dan gue nemuin cara strategi paling bener buat lawan si Misty ini, yaitu dengan cara kita harus karatin darah Magikarp, terus kita flail. Dan di Starmie-nya ini kita ngarep kalau flailnya itu critical hit. Jadinya gue mainnya lumayan ngarepin critical hit aja. Jadi ini gue kasih lihat prosesnya, dimana berkali-kali gue coba sampai gue dapet run dimana si gue punya Magikarp ini berhasil flail critical hit ke Starmie, dan akhirnya kita menang lawan Misty, dan kita dapet badge kedua kita dari Misty. Terus kita lawan rival lagi di SSA. Itu levelnya nggak terlalu susah, soalnya kita udah lumayan levelnya tinggi.
Dan yang cuman harus diperhatiin aja, di sini kita harus pakai potion kalau dari sekarat, gara-gara si Raticate-nya bisa quick attack. Tapi selebihnya itu Pokemonnya sih nggak ada yang threatening dan kita menang dengan lumayan mudah. Menurut gue jadi nggak ada masalah di level ini. Karena untuk ke Lieutenant Surge ini gue harus pakai cut. Jadi gue tangkap Diglett. Diglettnya itu untuk gue kasih cut. Jadi gue baru nyadar statusnya itu tuh lucu guys. Diglett itu attack-nya 24, level 16. Magikarp itu attack-nya 25, attack level 39. Jadi cuma beda 1 level, tapi attack-nya beda sejauh itu. Jadi ayo kita coba lawan Lieutenant Surge dengan Magikarp kita. Ini Lieutenant Surge bener-bener nyiksa banget. Ini perjuangannya bener-bener, ini udah fix dibully banget pasti. Karena pertama, gue kena shockwave itu langsung mati. Di sini tuh gue langsung sadar, ini nggak mungkin bisa bakal menang dengan sangat mudah. Dan gue masih penasaran dong, jadi gue tetap coba terus. Karena gue penasaran, apakah bisa atau enggak. Tapi tuh gue nggak pernah berhasil sampai ngehit Raichu. Lebih tepatnya gue penasaran, kalau ngehit Raichu itu damage-nya berapa. Gue pingin tahu. Sampai gue nyampe di run. Di run-nya ini bikin gue sadar. Jadi tuh gue flail ke Raichu, damage-nya itu cuma segitu guys. Ini fix banget kalau ternyata tuh nggak bisa menang. 3 hours later. Jadi habis gue grinding ke level 45, gue itu menemukan masalah di mana statiknya Pikachu ini selalu bikin gue paralyzed. 30%-nya itu sounds like bullshit. Dia selalu kasih gue paralyzed. Gue juga sampai frustasi gitu. Tapi gue terpenasaran kalau si Raichu ini bisa nggak gue bunuh gitu loh, gue matiin. Tapi tuh gue sadar kalau ini nggak bisa. Jadi gue grinding lagi. Jadi gue full pakai 1 hari ini bener-bener untuk grinding. Karena menurut gue, abis ini pun kita bakal lawan Erika. Erika itu bakal menjadi gym yang lebih susah lagi daripada Lieutenant Surge. Jadinya tuh gue gak masalah pakai 1 hari ini full untuk grinding. Many unbearable hours later. Setelah gak tahu berapa lama gue grinding, sampai udah capek banget, sudah lemas, gue memutuskan untuk stop di level 57. Dan gue coba lawan lagi Lieutenant Surge di level 57. Di level 57 ini, gue menemukan run yang akhirnya dimana gue bisa menang. Jadi itu di runnya kali ini, udah kelihatan kalau damage gue itu lebih kerasa jauh. Udah ada kemungkinan gue bisa lihat bahwa ini ada kemungkinan untuk menang. Jadinya akhirnya kemungkinan gue itu benar. Ternyata gue dapet run dimana si Voltorb-nya ini tuh gue hoki banget sih guys. Karena gue tackle 2 kali. Dan dia shockwave itu darahnya ke 9. Dan di Pikachu-nya itu gue flail karena darah sekarang gak kena statik. Dan abis itu gue flail Raichu juga ternyata udah 1 hit. Jadi gue ternyata berhasil lewatin lawan Lieutenant Surge, gym yang mungkin susah, kedua paling susah. Dan akhirnya gue bakal lanjut ke gym 4 guys. Gym 4 juga bakal jadi neraka. Nah sekarang kita lewatin Rock Tunnel untuk ke gym 4 lawan Erika. Nah di Rock Tunnel ini tuh susahnya cuma di hiker ini, karena hikernya ini nggak bisa dilewatin sama sekali guys. Nah jadi hikernya ini tuh lawannya dia pakai 2 Onix sama 1 Geodude. Lalu gue langsung ketemu cara lawan si hiker ini. Cara lawannya itu dengan kita pertama flail dulu supaya damage sakit, terus kita super potion. Nah kita udah habisin semua PP jadi struggle, karena struggle itu typeless, jadi struggle itu lebih efektif untuk lawan hiker-hiker ini. Nah dengan cara struggle ini gue langsung menang dengan sangat mudah lawan semuanya, karena semuanya itu akhirnya kita bisa ngedamage dibanding pakai tackle atau flail. Nah dengan menang lawan ini kita lanjut bisa menyelesaikan Rock Tunnel untuk ke gym 4. Nah di Rocket Hideout ini sih nggak ada masalah kecuali di Giovanni-nya, karena Giovanni-nya itu aduh bener-bener Pokemonnya 2 di awal itu tuh tipe Rock, Onix sama Rhyhorn. Jadi tuh prosesnya itu sangat slow, bener-bener kayak harus pakai potion, super potion, tackle, super potion, tackle. Jadi tuh berkali-kali diulang dan dikangaskannya kalau misalnya dia pakai Mega Punch dan kita udah kena tail whip bisa kena langsung 1 hit. Jadi ya kurang lebih prosesnya kayak gini guys. Kita mencoba terus lawan terus ya teman-teman, diajar gak dapet, prosesnya lama banget. Pencet tackle flail, super potion, lawan Onix itu nyebelin banget. Nah sampai gue ketemu run itu lumayan hoki. Jadinya di run yang kali ini ya seperti biasa di lawan Onix-nya ini, kita cuma bisa pakai tackle karena kita nggak bisa apa-apain. Kalau pakai struggle, kita ambil struggle dulu,
kita nggak akan kuat lawan Kangaskhannya. Mungkin gampang lawan Onyx sama Rhyhorn-nya, tapi akan susah lawan Kangaskhannya. Gue tadi rada kepikiran sih untuk pakai Kangaskhannya itu, jadi gue struggle terus gue di terakhirnya baru gue isi Max Ether pakai naikin PP gue punya Flail. Jadi di akhirnya baru tuh Kangaskhannya gue Flail. Tapi gue tetap coba dulu sampai bener-bener nggak bisa. Tapi di sini tuh gue akhirnya ketemu guys runnya di mana gue bisa menang. Lihat tuh prosesnya bener-bener lambat banget guys. Cuman lawan Giovanni ini doang, lawan Onyx-nya itu selama itu. Onyx-nya masalah karena Onyx itu pakai Harden terus. Kalau Rhyhorn masih mending ya guys. Cuman kalau Rhyhorn itu bisa tail whip sama Scary Face bikin speednya lambat, tapi ya masih lebih mending daripada Onyx. Akhirnya Onyxnya mati, sekarang baru kita lawan Rhyhorn. Kalau Rhyhorn tuh kita gebuk masih lebih ada damage sih guys. Kalau Onyx itu yang nggak ada rasa, karena Onyx itu defense-nya base defense-nya Onyx itu mentok guys, 160. Gimana kita mau ngedamage defense segede itu? Gue spam super potion dulu sampai kurang lebih aman. Nah di sini dia mega punch-nya untung miss. Nah di sini tetap aja harus main sabar, super potion terus. Nah di sini kita tackle. Nah pas udah mau mati ini baru kita flail. Nah untung hoki banget guys. Nah jadinya Giovanni lewat. Sekarang kita bakal lawan Erika finally ya. Setelah gue nggak tahu ini kayaknya sih ada sih hampir 40 menit lawan Giovanni aja. What this can be? Yes. Gue coba lawan Erika dan ini nggak akan bisa menang. Jadi probably akan skip dulu karena gue coba bisa tackle. Habis itu pasti dikasih stun spore, 3 Giga Drain langsung sekarat, gak mungkin menang. Jadi nanti kita bisa langsung pindah dulu kok, skip Erika dulu. Jadi kita skip dulu ya. Nah lawan rival ini gak terlalu susah, cuman yang aja dia bakal masalah itu nanti di execute-nya. Jadi Pidgeotto-nya ini jelas banget karena kita over level. Jadi Pidgeotto udah gak jadi masalah. Di execute-nya ini tuh bisa hypnosis lead seed. Nah kalau misalnya lu udah kena lead seed, itu udah auto, kita udah harus ulang run ya, karena kalau udah kena list itu sampai bener-bener sampai kita selesai battle bakal kena terus. Jadinya yang paling masalah itu di bagian execute-nya. Kalau yang lain nggak terlalu masalah. Nah di sini gue hoki banget karena hipnosisnya 2 kali miss dan tackle gue critical hit. Pokemon yang lainnya sih nggak ada yang masalah sama sekali sih guys. Jadi cuman ribetnya di execute aja. Yang lainnya itu nggak ada yang threatening sama sekali. Jadi gue tetap super potion daripada kalah, jaga-jaga aja main aman. Dan habis itu gue hajar dan akhirnya gue menang. Mungkin kalian pada bingung, tapi ingat kita punya jurus rahasia Magikarp Struggle. Jadi dengan struggle ini Gastly pun bisa kita hit karena struggle itu typeless. Lawannya lumayan gampang karena semua tipe ghost itu kayak Haunter dan Gastly ini defense-nya sangat lemah. Jadi di struggle kemungkinan besar one hit. Lawan Marowaknya juga gampang selama punya super potion aja. Dan lawan semua tim Rocket ini cuma masalah di coving karena kita hampir mati di self destruct. Tapi overall semuanya gampang. Jadi kita sudah beres di Pokemon Tower dan dapat Pokeflute. Karena gue takut videonya bakal kelamaan, jadi dimulai dari Erika. Gue cuma bakal kasih ke lu pada video dimana gue menang lawan trainernya. Jadi di Erika ini ternyata gampang, cuman sekaratin darah, tinggal flail, dan di file belumnya ngarep critical hit, dan kita langsung menang. Sekarang kita melawan Sabrina. Tapi sebelum lawan Sabrina, kita harus kelarin mission Silph Co dulu, dan di Silph Co ini kita bakal lawan Rival dan Giovanni. Lawan Rivalnya itu udah gampang, karena kita udah punya akses di senjata rahasia untuk kita namatin Magikarp Challenge ini, yaitu doping. Kita jadinya yang penting Pokemon pertamanya itu harus bisa buat setup. Dan untuk Pidgeot ini gampang banget untuk di setup karena kita bisa pakai X attack kali 6. Jadi kalau udah X attack kali 6 itu tuh udah gampang guys, semuanya bisa langsung dihantam sama Magikarp kita. Udah jadi monster Magikarpnya Drug Addict. Gak ada masalah lagi. Jadi yang paling penting itu di challenge ini adalah sebenarnya X attack dan doping-doping lainnya. Ini akan berperan penting banget di challenge Magikarp kita. Dan kita dengan sangat mudah menang lawan Blastoise-nya. Jadi lawan terakhir di Silph Co itu Giovanni. Lawan pertamanya itu Nidorino-nya ini tuh gampang banget untuk kita buat setup. Inilah kenapa Magikarp Challenge ini bakal yang kayak gue bilang, drag-nya ini tuh bakal berperan penting banget guys. X attack-nya itu, dari hit-nya, guard spec, semuanya bakal kepake. Itu bakal jadi kunci kita untuk namatin kelarin challenge Magikarp ini. Dan semuanya itu gampang karena ini free setup banget ya guys. Gak mungkin mati lagi lawan Nidorino-nya. Dan jadinya tuh abis gua berhasil X attack kali 6, semuanya itu tinggal dihajar sama Magikarp itu udah mati. Magikarp udah kuat banget.
Dan gue mau kasih tahu, abis ini sih nggak ada yang susah karena mission di Pokemon Fire Red ini nggak terlalu banyak. Jadi abis kelar di Silph Co ini udah nggak ada mission aneh-aneh lagi dan kita bisa langsung straight lawan gym 5, 6 dan langsung lawan gym 7 dan di gym 8 yang akan jadi challenge terberat kita di nantinya. Jadi abis ini kita bakal langsung lawan 3 gym berturut-turut. Apakah kita bisa? Kita lihat aja. Di Rhyhorn-nya sih nggak terlalu susah juga, dan ini kita menang relatif gampang ya. Jadi di kunci lawan Sabrina ini, habis gue coba berkali-kali, yang penting itu kita harus berhasil charge 3 kali X attack. Karena untuk bunuh Venomoth dan Alakazam-nya itu kita butuh 3 kali X attack. Dan di sini gue berhasil 3 kali charge X attack, dan habis itu semua di flail langsung mati, dan kita menang lawan Sabrina dengan relatif mudah. Lawan Koga sih gampang banget guys, ini first try. Gua cuman main langsung 1 kali coba, cuman pakai X attack aja karena dia self destruct dari gue sekarat. Jadi tinggal di flail aja 3 kali, untungnya nggak ada miss. Jadinya ini first try Koga itu gym yang paling gampang overall dari semua gym yang gue lawan. Sekarang kita lanjut ke Blaine. Kuncinya lawan Blaine itu kita harus 7 kali X attack karena si Growlithe-nya itu intimidate. Jadinya tuh kita udah lower 1 stage attack-nya, jadi kita harus balikin lagi. Jadi kita harus pakai X attack-nya kali 7. Dan kita harus jaga hati-hati supaya kita punya Magikarp itu nggak mati di Fire Blast dan kena burn juga. Kadang kena burn soalnya. Tapi selama pakai Hyper Potion terus sih aman. Dan kita tetap lanjutin ngebuff terus Growlithe sampai berhasil pakai 7 kali X attack. Dan masalahnya itu sebenarnya di Arcanine. Karena Arcanine-nya itu di flail tuh nggak one hit guys. Cuman di run yang kali ini tuh gue lumayan hoki. Nanti gue kasih tahu. Sebenarnya Blaine tuh ternyata lawannya lumayan susah di Arcanine karena dia intimidate turn 1 stage. Tapi dia Fire Blast gue tuh miss guys. Jadinya gue menang lawan Blaine, hoki banget. Nah ini gue baru mau coba langsung lawan Giovanni seperti yang gue bilang. Tapi bener dugaan gue, di Giovanni itu tuh udah fix gak kuat. Karena lihat aja, ini baru lawan anak buahnya Giovanni. Gue lawan anak buahnya Giovanni itu udah pakai drag dan itu mati-matian. Gue udah pakai drag itu pun tetap masih gak bisa menang gitu loh guys, masih susah banget. Ternyata bener sesuai dugaan gue, di Giovanni ini bakal bener-bener gak akan lewat kecuali kalau gue harus leveling dulu. Dan gue memutuskan kalau ini tuh gue harus naikin ke level 100. Kenapa? Karena habis ini anyway kita bakal lawan Elite Four. Dan menurut gue, kita lawan Elite Four itu harus level 100. Gak mungkin kalau nggak level 100 bisa menang. Jadinya ini wall yang gue udah temuin dan gue nggak bisa lewat di sini. Dan karena bertemu dengan trainer ini di Giovanni ini, gue memutuskan langsung habis ini gue untuk grinding dulu ke level 100. Jadi guys, gue mau share strategi gue untuk leveling ke level 100-nya karena gue butuh cepat. Karena kalau leveling grinding biasanya tuh bisa gila. Jadi tuh gue pakai ability pick up dari Meowth, dimana gue bisa 5% dapat rare candy. Dan ini party gue itu gue bawa 5 Meowth sama 1 Magikarp karena gue tetap harus battle pakai Magikarp dengan via Seeker. Dan kali ini gue bakal share caranya tuh kayak gini levelingnya tuh. Jadi caranya tuh kita cari trainer yang kita enak lawannya cepet. Kita cepet lawannya, proses battle tuh cepet, jangan yang lama. Jadi ini tuh yang paling cepet karena dia cuma pakai 1 Pokemon Dodrio. Jadinya gua play langsung mati dan gue cuma capek di nge-charge Fire Seeker. Dan ini party gua habis battle. Partinya ini tuh ada 5 Meowth seperti yang gua kasih lihat tadi. Jadi ini tuh 5 Meowth ini kemungkinannya lumayan gede ya guys. Ini dari gua 3 kali battle trainer, gua dapat, bisa dilihat sendiri, gue dapat 2 rare candy dari 5 Meowth. Ini sangat oke sih guys. Jadi gue akan leveling ke level 100 dengan cara ini. 1 eternity later. Jadi gue grinding prosesnya ini kurang lebih hampir 2 hari. Ini tuh sampai ke level 87. Dan untuk gue dapetin rare candy sampai level 100. Ternyata tuh di awal-awal doang gue ternyata lumayan hoki, dapetnya cepet. Ternyata dapetnya itu nggak segampang itu. Mungkin di awal tuh gue hoki banget aja makanya langsung dapet 2. Tapi ternyata tuh setelah gue jalanin itu susah banget dapet rare candy-nya sampai gue 87. Itu cuman dapet pas rare candy-nya itu cuman sampai gue butuh leveling anyway terus sampai level 87. Tapi anyway sekarang kita udah level 100 dan kita udah siap untuk balas dendam di Giovanni dan kita siap untuk tamatin Pokemon Fire Red dengan Magikarp. Dan sekarang gue langsung balik lagi lawan trainer bocahnya Giovanni yang tadi kita kalah. Sekarang sih udah jelas banget ya. Attack-nya sih sebenarnya tetap aja sampah. Tetap aja damage-nya kita punya Magikarp ke Marowak itu kecil. Tapi sekarang at least yang
bener-bener berbeda jauh itu tuh di defense-nya. Magikarp-nya tuh karena Magikarp base defense-nya itu masih lumayan besar ya guys dibanding status lainnya kecuali speed. Jadinya tuh defense itu naik banyak. Kita jadi lebih tank buat nahan mereka. Jadi kita udah bisa menang lawan trainer ini tanpa harus pakai doping seperti X attack dan lain-lainnya. Jadi udah kelihatan banget kalau kita udah lebih siap untuk melawan Giovanni. Dan anyway sekarang juga sudah level 100. Jadi ini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi juga guys. Kita cuman pembuktian aja apakah kita bisa tamatin Pokemon Fire Red dengan Second Magikarp atau enggak. Tapi sih harusnya sih bisa. Ayo kita lihat ya. Jadi gue langsung lawan Giovanni. Giovanni ini first try guys. Ya expect apa lah ya karena sudah level 100. Jadinya bener banget gue harus grinding. Kalau nggak grinding maksain pun menurut gue nggak akan tahan di Earthquake sama semuanya. Karena serangan mereka Earthquake dan semuanya bisa nurunin status. Jadinya ini keputusan yang sangat benar. Jadi kita nggak lebih wasting time lagi coba-coba ini karena ini sangat susah. Semuanya Earthquake. Dan yang paling parahnya itu karena mereka punya 2 Rhyhorn. Rhyhorn itu seperti yang kalian tahu tipe rock. Jadinya kita nggak bisa hit pakai Magikarp, kita sangat susah. Jadi kita harus tahan. Jadi ini keputusan yang sangat tepat. Kita leveling dulu baru lawan Giovanni. Jadi kita nggak begitu wasting time. Dan sekarang kita akan ke Elite Four guys. Jadi ini bakal jadi rival terakhir kita. Lawan terakhir rival sebelum dia jadi Elite Four, jadi League Championnya. Lawannya sih gue tadi gagal sekali gara-gara gue terlalu pede, jadi gue cuma 2 kali X attack, seharusnya lebih karena gue tadi masalahnya di Alakazam. Dan seperti biasa ini Rhyhorn ini tetap sangat badak ya, emang badak tapi maksudnya sangat tebel. Tapi sih overall asal kita pakai X attack banyakan sih, dopingnya dibanyakin, lawannya sangat gampang sih, jadi nggak ada masalah lawan si rival kita ini. Dan selesai ini kita langsung ke Elite Four guys. Jadi ini line up Elite Four-nya. Kalian pasti bingung lihat Gengar di belakang. Gimana cara ngalahin Gengar? Jadi dari awal itu kita lawan Lorelei sama Bruno. Itu kita pakai struggle karena kita harus pakai struggle untuk lawan Gengar. Jadinya untuk sampai Agatha kita cuma bisa pakai struggle. Dan untuk lawan Lance ini bakal sangat berdarah ya karena kita bakal lawan Gyarados di awal. Ini bakal jadi sangat susah. Dan Green juga akan ribet karena dia udah punya Executor. Itu akan jadi problem juga buat kita. Tunggu apa lagi? Ayo langsung aja kita coba guys. Semoga aja bisa menang dan challenge kita ini tidak sia-sia karena kita harus selesaikan apa yang sudah kita mulai. Semoga aja Magikarp Challenge ini berhasil. Elite Four yang pertama itu Lorelei, itu nggak terlalu susah lawannya. Kita dapat type advantage, lebih tepatnya kita resist sama ice. Jadi semua serangan yang dikasih sama Yugong yang di pertamanya itu bisa kita terima dengan sangat mudah. Jadi kita bisa X attack kali 6 dan juga dire hit kali 1. Dimana habis itu kita tetap harus pakai struggle sesuai dengan rencana strategi kita. Karena kalau nggak kita nggak bakal bisa lawan Gengar nantinya. Tapi nggak ada yang bisa one hit kita juga anyway di Elite Four yang pertama ini. Jadi nggak ada trouble sama sekali sih. Selama kita jaga aman darah kita dengan Hyper Potion sih, ya pasti menang. Jadi ini sangat mudah. Lawan Bruno kurang lebih caranya sama seperti kita lawan Lorelei. Kita charge X attack di Onix yang pertamanya. Kita kali 6 X attack dari hit Y1 seperti biasa. Habis itu kita Hyper Potion aja terus jaga darah terus. Di sini sih nggak ada masalah sama sekali ya. Jadinya gampang banget. Asal kita jaga darah aja Hyper Potion terus. Dan habis ini kita berhasil lawan Bruno Elite Four kedua. Sekarang kita Agatha. Lawan Agatha juga agak gampang. Di awalnya itu lebih susahnya karena dia ada pakai double team. Jadi ini ngandelinnya bukan pakai potion aja. Dan dia juga banyak kasih kita status kayak toxic. Dan juga lawan berikutnya banyak semuanya bisa pakai sludge bomb. Semuanya selalu bisa ngeracunin kita, kasih status. Jadinya lebih susah lawannya kalau si lawan Agatha ini. Tapi sih gak ada yang sampai threatening banget, cuman harus sabar aja, full heal terus, full restore terus, sembuhin poison kalau nggak mati. Tapi ternyata tidak sesusah yang bakal gue bayangkan sih guys. Gue pikir bakal susah banget, ternyata Agatha ini nggak terlalu susah juga. Jadi kita menang lawan Agatha, abis ini kita langsung hajar ke Lance. Ternyata lawan Lance tidak sesusah yang gue bakal bayangin. Gue pikir ini Lance ini bakal nightmare banget karena dia bakal bawa Dragonite. Yang Dragonite itu gue nggak mikir gitu loh, gimana cara bakal gue bisa menang lawan Dragonite.
Cuman di Gyarados ini, ternyata Gyarados ini tuh bodoh banget gitu. Gue bisa nge-charge X attack kali 6, dan juga gue bisa nge-charge Dire Hit, dan juga X Speed, dan juga X Defense kali 4. Yang paling berperan penting itu di lawan Lance itu adalah X Defense. Kalau gue nggak pakai X Defense, gue nggak bawa X Defense, itu di Outrage sudah fix mati. Gue di Outrage sama Dragonair aja setengah darah. Di Outrage sama Dragonair itu bakal gimana? Gue udah mikir tadi, udah panik. Cuman ternyata nggak susah, dan gue even gue di Outrage itu masih ya kurang 1/8 lah guys, tapi ternyata tahan. Itu semua berkat X Defense. Kalau nggak ada X Defense sih udah pasti kalah. Untungnya gue bawa X Defense yang gue juga nggak mikir bakal gue pakai. Cuman yang gue nggak expect di sini PP gue bisa habis aja karena Aerodactyl tebel. Cuman overall gampang lah lawan Lance. Jadi di sini penentuannya guys, apakah challenge kita bakal berhasil atau kita bakal mandek di final. Jadinya di lawan Pidgeot ini, gue udah tahu movesetnya itu adalah Whirlwind, Aerial Ace, Feather Dance, dan Sand Attack. Jadi dia bakal mainin itu turunin status terus. Jadi lu harus selalu, gue itu harus pakai guard spec. Karena guard spec itu ngelindungin kalian dari turunin status. Jadi kalau gue lupa pakai guard spec sekali aja, itu langsung harus reset. Karena kalau udah kena Sand Attack atau kena Feather Dance, itu udah kayak ya udah gawat. Feather Dance masih bisa ketolong, tapi yang parah itu Sand Attack-nya. Dan kenapa gue pakai X-Speed? Karena untuk bunuh Executor ini, darah lu udah gue reset berkali-kali, gue udah research, lu harus darahnya di bawah 14, dan Executor itu selalu bisa one hit lu. Jadi Executor itu paling threatening banget. Dan proses yang paling lama itu tuh lawannya sebenarnya di Rhydon. Karena Rhydon ini tuh si Elite Four kita tuh bawa 3 full restore. Dia bakal full restore terus. Dan jangan lupa juga, lagi lawan Rhydon selalu pakai guard spec juga karena speednya bakal diturunin terus. Sebenarnya ini Rhydonnya bener-bener lama, jadi gue cepetin aja deh proses lawan Rhydonnya. Yang makan waktu paling banyak itu sebenarnya lawan Rhydon. Dan kalau misalnya lu kena critical hit sama Rhydon di Earthquake, itu langsung bener-bener sekarat, langsung bener-bener bisa langsung mati kalau lengah dikit. Makanya di sini gue rada parno pakai Hyper Potion terus. Nah, akhirnya Rhydonnya mati. Arcanine tidak terlalu ribet sih, karena dia flamethrower aja dan gue masih ditahan. Di sini gue pakai Hyper Potion karena gue takut aja, gue panik. Dan gue kira status gue keturunan, ternyata gue masih ketolong sama guard spec, hoki banget. Gue udah yakin kalau di match ini baru gue berani. Gue pakai tackle dulu, nah baru gue frill. Di Blastoise gue panik karena gue ada run sebelum paling buruk, dan di sini gue langsung frill aja, dan akhirnya guys kita menang dan kita berhasil menamatkan Pokemon Fire Red ini hanya dengan seekor Magikarp. Ternyata challenge ini challenge yang paling susah menurut gue ini ternyata bisa dilewati juga asal dengan menggunakan doping yang sangat banyak. Sekarang kita menuju ke Hall of Fame-nya. Dan di sini kita baru selesai lawan rivalnya. Dan datang si Profesor Oak dan kita bakal dianterin ke Hall of Fame-nya. Dan ini menurut gue sih, gue sangat seneng banget sih guys, karena seakan kayak perjuangan gue tuh, gue lakuin Magikarp Challenge ini hampir 1 minggu kayaknya, hampir 1 mingguan lah, 8 hari gitu untuk menyelesaikan Magikarp Challenge ini. Cuman untuk melihat Hall of Fame-nya aja guys, ini yang paling gue tunggu-tunggu sih guys. Ini pas lagi gue zaman bocah, seneng banget, gila, dengan hanya seekor Magikarp. Ini membanggakan sekali sih guys. Gue bener-bener bangga karena gue bisa menyelesaikan challenge ini. Jadi guys, kita berhasil tamatin Pokemon Fire Red dengan hanya seekor Magikarp. Jadi gue minta tolong lu pada komen apakah ada saran, kritik, dan juga mungkin masukan apa yang harus mungkin kalian mau lihat dari channel gue. Mungkin suruh live streaming Pokemon atau challenge yang lain. Suggest aja semuanya di komen, bakal gue lihat semuanya dan bakal gue bikin apabila gue sanggup. Thank you guys sudah nonton. Semoga dapat menghibur kalian Magikarp Challenge ini, dan gue mohon supaya lu pada tetap nonton video-video gue selanjutnya. Thank you.